Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di dalam Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1 bersama saya Marius Pratama Simbolon. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebelum menjalankan aktivitas kami. Bukalah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat memahami maksud dari firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 5 ayatnya yang ke-34 sampai ke-36. Saya akan bacakan dari sini. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tema di dalam pagi hari ini adalah interupsi dan penundaan. Di dalam pasal 5 ayatnya yang ke-34 sampai 36 ini menceritakan kisah dari seorang Yairus yang kepala rumah ibadat, di mana anaknya yang berusia 12 tahun sedang sakit, sedang masa-masa gawatnya, ataupun istilahnya sedang kritis, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di lain itu juga ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun, yang sudah menghabiskan hartanya, menemui tabib-tabib, tetapi tak kunjung sembuh. Artinya di sini diperhadapkan dengan dua orang yang sedang membutuhkan pertolongan Allah, yang sedang diambang-ambang keputusasaan, dan dia berharap kepada Allah. Nah, di dalam tema kita yang dinyatakan interupsi dan penundaan di sini menceritakan tentang seorang Yairus, kepala rumah ibadat, yang memanggil Yesus, meminta tolong Yesus untuk berkunjung ke rumahnya. Dan ketika mereka sedang bersama-sama untuk datang melihat anak perempuan yang sakit keras selama 12 tahun itu, perjalanan Yesus itu terhenti. Perjalanan Yesus tertunda. Ada interupsi terlihat di situ, di mana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu sembuh ketika memegang jubah Yesus. Maka Yesus berhenti dan mencari di kerumunan, di tengah-tengah orang banyak, siapa yang memegang jubahnya itu. Dia bertanya kepada murid-muridnya. Seketika perempuan itu pun takut karena dia merasakan kesembuhan. Akhirnya ia mengaku bahwasanya ia telah menerima anugerah Allah atas kesembuhannya. Maka Yesus berkata di ayat yang ke-34, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Seketika Yesus berhenti dan berbicara di situ, di dalam ruangan interupsi itu, rupanya datang keluarganya si Yairus dan mengatakan, "Anakmu sudah mati." Bayangkan, di tengah-tengah pengharapannya si Yairus tadi, dia pasti berpikir, kalau perempuan ini gak megang jubah Yesus, kalau perempuan yang sakit 12 tahun, pendarahan 12 tahun ini tidak mengganggu perjalanan Yesus, tentu anakku ini bisa diselamatkan, tentu anakku ini bisa tertolong. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, anaknya sudah mati. Anaknya sudah tiada lagi. Dia kehilangan pengharapan. Ditambah lagi ada perkataan, "Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi apa yang di situ terlihat Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus menjawab, "Jangan takut, percaya saja."
Secara manusiawi ketika kita berpikir, anakku sudah mati, anakku sudah tiada, tetapi Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Pasti dia frustasi, dia bingung dan tidak percaya akan perkataan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikuti lagi dalam pembacaan Alkitab kita ini, Yesus berhasil melakukan mukjizat, anugerah yang ajaib. Ia menyembuhkan dan ia membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang bernama Yairus tadi. Sungguh besar karunia Allah. Di dalam penundaan itu ada karya agung daripada Allah. Di dalam kehidupan kita tentu banyak rencana, tentu banyak yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita. Tapi percayalah, kita tidak bisa memaksakan Allah untuk mengikuti waktu kita. Allah tahu waktu yang tepat, Allah tahu waktu yang baik untuk diberitakan, diberikan, dinyatakan kepada anak-anaknya yang percaya. Melalui peristiwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan anak yang sakit berumur 12 tahun, Yesus menyatakan karya anugerah. Melalui penundaannya, melalui interupsi, Yesus menyatakan karya yang tak bisa dipikirkan oleh manusia. Syukur kepada Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Di dalam kehidupan kami, ajarlah kami untuk percaya kepadamu. Di dalam kami menjalani kehidupan, tuntunlah kami untuk selalu setia mendengarkan firman-Mu dan menyatakannya menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Bapa, sebentar kami umat Tuhan, jemaat Tuhan pribadi akan melaksanakan aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan tuntun. Terimalah doa ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar bagi kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan beserta kita.